أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab dasar untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang bab kalam, di mana bab kalam ini yaitu kalimat yang sempurna atau kalimat yang lengkap sehingga bisa memberikan pemahaman kepada orang yang diajak berbicara. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang aqsamul kalam atau pembagian kalam. Nah, ta'rifnya yaitu aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Yaitu pembagian kalam ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf yang datang karena memiliki arti. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang isim. Apa sih isim itu? Isim yaitu kalimatun dalat alal makna fi nafsiha walam taktaron bi zamanin wad'an, yaitu kata yang menunjukkan sebuah arti yang tidak diiringi dengan waktu atau tidak terikat oleh waktu. Nah, di mana isim ini biasanya berisi tentang yang pertama ashkhos atau insan, di mana menunjukkan nama manusia, yaitu seperti menyebutkan Zaidun atau Al-Fallahu yang artinya petani, atau bisa juga menyebutkan tentang hayawan seperti Al-Hison, Al-Kitto yang artinya kucing dan lain sebagainya. Dan yang ketiga biasanya menyebutkan tentang an-nabat atau tanaman dan tumbuhan. Contohnya seperti al-qamha, gandum, atau al-fula, kacang kedelai. Nah, yang keempat biasanya isim ini berisi al-jamad, jadi yang menunjukkan kata benda, benda padat seperti itu. Contohnya seperti al-hujro yang artinya kamar atau as-safinah yang artinya kapal. Jadi semua benda padat itu disebut juga sebagai isim. Nah, yang kelima al-makna yang menunjukkan makna atau arti seperti an-nur cahaya, as-safar atau bepergian dan lain sebagainya. Nah, pembagian yang kedua dari kalam yaitu tentang fi'il, di mana fi'il ini yaitu kalimatun dalat alal makna fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin wad'an, yang artinya kata yang menunjukkan sebuah arti yang diiringi dengan waktu. Kalau tadi isim itu tidak diiringi dengan waktu, kalau fi'il diiringi dengan waktu. Nah, di dalam fi'il ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amar, di mana ketiga fi'il ini insya Allah kita akan tuntaskan, kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga dari pembagian kalam yang terakhir yaitu al-harfu, di mana ta'rifnya kalimatun dalat alal makna fi ghairiha, di mana kata yang menunjukkan sebuah makna pada kata lain. Nah, untuk mengetahui apakah di dalam kalimat ini termasuk isim atau fi'il atau huruf, ternyata ada tanda-tandanya yang memenuhi ketiga tersebut. Nah, yang pertama yaitu tanda-tanda isim, di mana ta'rifnya falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam. Isim dapat diketahui dengan keberadaan khafat, tanwin, dan kemasukan alif dan lam. Nah, di dalam huruf khafat ini, di mana huruf khafat ini yaitu huruf yang mengkhafatkan suatu isim. Ta'rifnya wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba wat ta. Nah, di dalam huruf khafat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama huruf jar dan yang kedua nanti huruf qasam. Kita akan bahas yang pertama dulu yaitu tentang huruf jar, di mana huruf jar ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu seperti min yang artinya dari,
ila artinya ke, an artinya dari juga, fi artinya di, rubba artinya terkadang, ba atau bi artinya dengan, kaf atau ka artinya seperti, dan alam atau li artinya untuk. Nah, contohnya di sini yaitu yang pertama, zahabtu minal baiti ilal madrasah. Jadi huruf jar ini di mana-mana akan mengkasrohkan atau menjerkan huruf setelahnya. Di mana huruf setelahnya itu yaitu bentuknya isim. Nah, di sini kita lihat bahwa zahabtu itu adalah fi'il dan min itu termasuk huruf. Nah, min akan menjerkan atau mengkasrohkan di mana setelahnya itu bentuknya isim. Di sini kan al-baiti termasuk isim. Bait itu kan artinya rumah. Nah, di mana-mana isim maka akan dikasrohkan ketika kemasukan huruf. Nah, di sini hurufnya yaitu min. Nah, di sini juga diketahui bahwa al-madrasah termasuk isim. Isim akan bentuknya jar atau kasroh ketika kemasukan huruf, yang dimana huruf ini yaitu ila. Nah, arti dari contoh yang pertama yaitu saya berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, contoh yang kedua yaitu la tajlis al-maktab, di mana artinya janganlah kamu duduk di atas meja. Nah, kata tajlis ini termasuk fi'il. Nah, fi'il mudhari ya, tajlis fi'il mudhari, dan ala ini termasuk huruf, al-maktab termasuk isim. Huruf akan menjarkan atau mengkasrohkan ketika kedatangan isim. Di sini isimnya yaitu al-maktab. Jadi ketika ada huruf, kemasukan huruf, maka setelahnya yang harus isim itu akan menjadi jar atau kasroh. Jadi tajlis al-maktabi, bi itu dijarkan atau dikasrohkan karena kemasukan ala atau huruf jar tersebut. Nah, yang kedua yaitu huruf qasam, di mana huruf ini yaitu menunjukkan kata sumpah. Nah, di sini ada 3 huruf saja. Yang pertama al-waw, ba, dan ta. Nah, ketiga huruf ini artinya demi ya. Jadi contohnya itu seperti wallahi wal fajr. Jadi wallahi ini termasuk huruf qasamnya yaitu wa. Wa di sini huruf qasam. Allah itu termasuk isim. Kenapa dikatakan isim? Karena Allah ini termasuk lafzul jalalah. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa huruf ini akan menjarkan atau mengkasrohkan ketika kata selanjutnya itu harus isim. Nah, di sini kan wal fajr. Wal fajr ini kan demi masa. Fajr ini isim. Jadi ketika kedatangan huruf qasam yaitu wa, maka fajrnya harus dikasrohkan atau dijarkan. Yang kedua, ini termasuk ada di dalam surat Al-Maidah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Fayuqsimanim billahi. Nah, billahi di sini termasuk ada huruf qasamnya yaitu bi. Bi akan menjarkan atau mengkasrohkan di mana setelahnya isim. Allah ini isim karena lafzul jalalah. Yang ketiga, contohnya tallahi. Ta di sini huruf qasam dan Allah termasuk lafzul jalalah yang bisa disebut sebagai isim juga. Jadi harus dijarkan atau dikasrohkan. Nah, tanda-tanda dari isim yang kedua yaitu tanwin atau kemasukan tanwin. Jadi kita bisa ketahui bahwa ketika ada suatu kalimat, nah di kalimat itu kita bisa mengetahui oh ternyata ini isim karena isim ini ada huruf ada tanwinnya di belakang suatu kata. Nah, di sini contohnya kitabun, babun, babin, baban. Jadi tanwin ini bisa fathahtain, dhammahtain atau kasrahtain. Nah, di sini kitabun. Bun ini kemasukan tanwin yaitu dhammahtain. Jadi ini bisa dikatakan sebagai isim. Mudah sekali kan? Jadi ketika kita menemukan satu kalimat dan kalimat tersebut ada kata yang kemasukan tanwin, maka itu bisa jadi dikatakan sebagai isim. Nah, yang ketiga dari tanda-tanda isim yaitu yang terakhir kemasukan alif lam. Contohnya al-baitu, as-saqfu, al-bilatu, al-bi'ru. Nah, di sini al-baitu itu artinya rumah
dan as-saqfu artinya atap, al-bilatu artinya lantai, dan al-bi'ru artinya sumur. Jadi ketika kita sama menemukan satu kalimat dan di dalam kalimat itu ada kata yang dimana kata tersebut kemasukan alif lam, baik itu alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah itu bisa dikatakan atau dijadikan sebagai isim karena itu masuk ke dalam tanda-tanda isim. Nah di sini al-baitu al, jadi ini termasuk isim karena kemasukan alif lam gitu dan sebagainya. Nah untuk yang tanda-tanda yang kedua yaitu dari fi'il, tanda-tanda fi'il di mana ta'rifnya yaitu wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'tanis as-sakinah. Fi'il dapat diketahui dengan lafaz qad yang artinya terkadang atau nyata, lafaz sin artinya akan, saufa artinya akan juga, dan ta'tanis as-sakinah atau ta'tanis yang mati. Nah yang pertama yaitu kemasukan qad artinya sungguh jika masuk pada fi'il madhi. Contohnya qad qama zaidun yang artinya Zaid sungguh telah berdiri. Mana fi'il madhinya? Nah fi'il madhinya itu yaitu qoma. Qoma di sini termasuk fi'il madhi. Nah jadi artinya pun akan berbeda ketika kemasukan qad pada fi'il madhi. Nah yang kedua, qad ini maknanya terkadang jika masuk pada fi'il mudhari. Contohnya seperti qad yadhhabu zaidun yang artinya terkadang Zaid pergi. Nah di sini mana yang fi'il mudhari'nya yaitu yadhhabu. Yadhhabu fi'il mudhari, maka artinya pun berbeda ketika kemasukan qad. Jadi qad di sini memiliki dua arti. Yang pertama itu sungguh jika masuk dalam fi'il madhi dan terkadang jika masuk pada fi'il mudhari. Yang kedua yaitu kemasukan sin artinya akan. Contohnya sa'adhabu ilal madrasati ba'da qalil yang artinya aku akan pergi ke sekolah sebentar lagi. Nah di sini sa'adhabu, sa di sini yaitu yang artinya akan. Ini termasuk tanda-tanda fi'il di mana kemasukan sin atau sa di depan suatu fi'il. Zahaba kan fi'il, kemasukan sa sa'adhabu gitu. Jadi ini termasuk sebagai tanda-tanda fi'il. Nah yang ketiga saufa artinya akan. Contohnya saufa arji ilal mahad godan yang artinya aku akan kembali ke pondok besok. Nah saufa di sini itu termasuk tanda-tanda fi'il di mana arji ini termasuk fi'il gitu. Perbedaan antara sin dan saufa yang artinya akan juga yaitu di mana sin ini akannya hanya sebentar atau jedanya hanya sebentar. Di contohnya kan diketahui bahwa aku akan pergi ke sekolah sebentar lagi. Nah dari kata sebentar di sini kan ba'da qalil, dari kata ba'da qalil atau sebentar ini mungkin sebentarnya hanya 5 menit atau 10 menit gitu kan. Jadi jedanya itu hanya sebentar. Beda dengan saufa. Saufa di sini jeda atau waktunya lebih lama. Contohnya tadi saufa arji ilal mahad godan. Nah, godan di sini artinya besok. Besok kan bukan waktu yang sebentar, bukan waktu 5 menit atau 10 menit. Jadi itu bisa 24 jam atau mungkin besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Itu kan kita tidak tahu besoknya itu kapan gitu. Jadi perbedaannya hanya di waktu saja antara sin dan saufa ini. Nah, tanda-tanda yang terakhir dari tanda-tanda fi'il yaitu kemasukan tak tanis sakinah yang artinya tak yang disukunkan yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Nah, contohnya di sini yaitu qomat al-ustadzah. Nah, karena di sini kita menunjukkan pelakunya perempuan, al-ustadzah itu guru perempuan, jadi qomat fi'ilnya itu harus kemasukan tak tanis sakinah supaya bisa menunjukkan bahwa kita sedang berbicara kepada atau kita sedang menunjuk kepada perempuan, pelakunya perempuan. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yaitu tanda-tanda huruf di mana ta'rifnya wal hurufu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri isim dan fi'il.
Maksudnya apa? Jadi huruf ini bisa dikatakan sebagai hanya menjadi tanda isim atau fi'il saja, agar suatu kalimat ketika kedatangan huruf akan memperjelas suatu kalimat tersebut. Jadi fi'il ini memang harus disandarkan pada kata selanjutnya, tidak bisa hanya huruf saja. Tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa huruf itu ada huruf jar dan huruf qasam, di mana ada min, ila dan sebagainya. Nah, di dalam huruf ini tidak semua huruf hijaiyah termasuk huruf, dari alif sampai ya tidak semuanya termasuk huruf. Nah, huruf di sini ada yang satu huruf hijaiyah yang memiliki arti, ada dua huruf hijaiyah yang memiliki arti, dan tiga huruf hijaiyah yang memiliki arti. Nah, di sini contohnya ada satu huruf hijaiyah yang memiliki arti. Jadi tidak semuanya huruf hijaiyah itu memiliki arti yang bisa dikatakan sebagai huruf. Yang pertama, A atau artinya apakah, B artinya dengan, Ta artinya huruf sumpah, Fa artinya maka, Sin artinya akan, Ka artinya seperti, Li artinya untuk, dan Wa artinya dan. Nah, ini termasuk satu huruf hijaiyah yang memiliki arti yang akan memenuhi pemahaman pada suatu kalimat yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu contohnya dua huruf hijaiyah yang memiliki arti, yaitu seperti min artinya dari, an, fi, lan artinya tidak akan, dan lam artinya tidak atau belum. Nah, ini dua huruf hijaiyah yang bisa dikatakan sebagai huruf. Nah, yang terakhir yaitu tiga huruf hijaiyah yang memiliki arti, seperti ila artinya ke, ala artinya di atas, dan saufa artinya akan. Nah, ketiga huruf ini, huruf hijaiyah ini akan memenuhi suatu kalimat sehingga kalimat tersebut bisa difahami oleh semua orang. Karena huruf ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disandarkan pada suatu kata yang lainnya sehingga kata tersebut sempurna, lengkap, dan bisa difahami oleh semua orang. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai, semoga bermanfaat. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.